Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan jika pada hari ini kita dapat kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama saya, Shalomita Esli Makadolang. Namun sebelum kita mulai untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami Tuhan. Sampai saat ini kami dapat mendengarkan kembali kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, berikan kami tanah hati yang subur supaya siap menerima benih-benih firman-Mu. Berkati lidah mulut hamba-Mu Tuhan, dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik saudara-saudara, pada hari ini tema renungan adalah diberkati untuk menjadi berkat. Semua manusia di bumi pasti pernah mengalami namanya diberkati, baik orang percaya maupun yang tidak percaya. Karena kebaikan dan kemurahan hati Tuhan memberikan dua jenis berkat bagi setiap manusia. Yang pertama yaitu berkat umum. Berkat umum adalah berkat yang Tuhan sediakan bagi semua manusia tanpa terkecuali, baik orang percaya maupun yang tidak percaya. Contoh dari berkat umum adalah alam, oksigen, cahaya, air, kesehatan, kekayaan, kepintaran sesuai dengan usaha dan jeripaya mereka. Yang kedua adalah berkat khusus. Berkat khusus adalah berkat yang Tuhan berikan hanya untuk orang-orang yang percaya akan Dia dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Contoh berkat khusus adalah keselamatan, sukacita, damai sejahtera, pengharapan, pengampunan, pertolongan, dan lain sebagainya. Banyak sekali berkat khusus yang Tuhan sudah siapkan bagi kita orang percaya. Dan berkat yang terbesar Tuhan sudah berikan kepada kita adalah keselamatan. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sudah seharusnya anak-anak Tuhan itu tidak mengeluh bahkan bersungut-sungut atas hidupnya, karena terlalu banyak berkat yang Tuhan sudah janjikan dan Tuhan sudah berikan bagi kita semua. Berkat Tuhan tidak selamanya tentang uang yang banyak, karena nyatanya banyak orang yang sudah kaya dan dengan materi dan juga jabatan, tetapi tidak pernah merasa puas dan tidak merasa damai, hingga banyak dari mereka yang memutuskan untuk bunuh diri karena merasa hidupnya tidak ada harapan dan tidak bahagia. Namun ada orang yang hidup dengan kondisi keuangan yang sederhana atau bahkan kurang, namun mereka tetap bahagia, mereka tetap damai menjalani hidup mereka karena mereka tahu mereka punya harapan untuk menjalani hidup mereka meskipun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada esok hari, dan mereka tahu hidup mereka akan selalu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Setelah mengetahui bahwa hidup orang percaya sudah diberkati dengan berkat yang melimpah oleh Tuhan, kita punya misi untuk meneruskan berkat Tuhan kepada orang lain, sehingga orang lain yang belum percaya pada Yesus Kristus dapat merasakan berkat kasih Tuhan melalui hidup anak-anaknya. Anak-anak Tuhan harus menjadi berkat melalui 3P, yaitu pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pikiran. Menjadi berkat lewat pikiran adalah ketika kita mampu memikirkan solusi atau ide sehingga orang lain dapat tertolong dan terberkati melalui pikiran kita. Contohnya ketika ada seorang teman yang bercerita kepada kita tentang pergumulannya dalam pendidikan. Kita dapat memberikan saran dan ide bahkan pengalaman kita bagi teman kita tersebut, sehingga dia dapat menyelesaikan masalah persoalan dengan bantuan dari saran dan ide kita. Cara agar kita dapat menjadi berkat melalui pikiran kita adalah yang terutama, pikiran kita sendiri harus benar. Seperti yang ada tertulis di Filipi 4 ayat yang ke-8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dengan memiliki pikiran yang baik, maka kita dapat menjadi berkat bagi orang lain melalui pikiran kita. Yang kedua adalah perkataan. Menjadi berkat melalui perkataan juga sangat penting untuk kita lakukan. Jelas tertulis dalam Efesus 4 ayat yang ke-29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sudah seharusnya anak Tuhan mengeluarkan perkataan-perkataan berkat, bukanlah perkataan-perkataan kutuk, karena kita tidak akan pernah tahu seberapa dalam dan seberapa terluka seseorang ketika menerima kata-kata yang tidak sepantasnya untuk dirinya. Yang terakhir adalah perbuatan. Kita perlu menjadi berkat
melalui perbuatan kita. Perbuatan kita harus serupa dengan firman Tuhan. Jangan sampai kita hanya jadi berkat melalui pikiran dan perkataan kita, namun perbuatan kita justru berbanding terbalik. Contoh ketika orang gagal menjadi berkat melalui perbuatan mereka adalah ketika misalnya kalau di sekolah kita menyuruh teman-teman kita untuk kamu harus rajin kerja tugas, namun tugas kita sendiri tidak pernah beres atau mungkin nunggu. Itu tidak menjadi berkat melalui perilaku kita, tidak menjadi contoh dan teladan. Justru perilakulah yang sangat tersorot dari seseorang dan menilai apakah orang itu adalah peacemaker atau troublemaker. Dalam Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dan jelas juga tertulis dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berbuatlah segala sesuatu hanya bagi Tuhan dan hanyalah Tuhan saja yang dipermuliakan melalui perbuatan kita. Ketahuilah teman-teman yang menonton video ini, hidup kita sudah diberkati oleh Tuhan dengan begitu banyak berkat, mulai dari berkat umum dan juga berkat khusus. Setelah kita mengetahui bahwa hidup kita dipenuhi oleh berkat Tuhan, jangan hidup untuk diri kita sendiri. Jadilah berkat untuk sesama melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya kami terus ingat bahwa hidup kami sudah diberkati dan kami mau Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kami melalui pikiran kami, perkataan kami, dan juga perbuatan kami. Kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami dalam hari ini. Kiranya Tuhan tetap menyertai dan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.